Duel maut dengan pimpinan pemberontak, nyawa Jenderal Kopassus ini nyaris melayang. Sebagai pasukan elit andalan TNI, prajurit Komando Pasukan Khusus, Kopassus, seringkali dilibatkan dalam berbagai misi yang sangat berat dengan nyawa sebagai taruhannya. Dengan semboyan, lebih baik pulang nama, daripada gagal di medan tugas. Tak sedikit anggota Korps Baret Merah yang hampir mati bahkan gugur saat menjalankan tugas di medan operasi. Dalam kisah yang dirangkum dari buku, Operasi Sandi Yuda, diceritakan bagaimana Jenderal TNI, Purnawirawan, AM Hendro Priyono yang saat itu berpangkat kapten harus merayap sejauh 4,5 km di belantara hutan Kalimantan Utara, untuk menangkap pimpinan pasukan Barisan Rakyat, BARA, Sukirjan alias Xiao Ahsan dalam operasi pembersihan pasukan gerilya rakyat Sarawak, PGRS, Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, Paraku, pada 1973 silam. Saat itu, Hendro Priyono yang berhasil menjangkau persembunyian pimpinan pemberontak tersebut, harus menyabung nyawa duel maut dengan Xiao Ahsan yang menolak untuk ditangkap. Ketika itu, Hendro Priyono yang memberikan komando untuk menyerbu mendobrak jendela. Sedangkan Abdullah alias Pelda Ahmad Konsenlani yang lari lebih cepat dan mendahuluinya mendobrak pintu. Nahas, perut Konsenlani sobek oleh bayonet Xiao Ahsan. Melihat usus Konsenlani terburai, Hendro Priyono dengan sigap melemparkan pisau komando ke tubuh Xiao Ahsan. Sayangnya, pisau komando yang dilemparkan tidak menancap telak dan hanya memberikan luka ringan di dada kanannya. Saat itu saya tanpa senjata di tangan dan harus merebut bayonet dari Xiao Ahsan, sedangkan pistol masih terselip di belakang bawah punggung, kenangnya. Untuk meraih pistol, abituren Akmil 1967 ini khawatir keduluan oleh tikaman bayonet Xiao Ahsan. Perlahan, Hendro Priyono mundur beberapa langkah lalu melompat tinggi dan menendang dada musuhnya. Ngilu rasanya baja dingin itu menembus daging dan menusuk tulang paha saya. Daging saya tersembul keluar dan darah mengalir dari paha kiri kaki, tuturnya. Xiao Ahsan kemudian berdiri dan mencoba menusuk dada kiri Hendro Priyono. Mendapat serangan itu, Hendro Priyono langsung melindungi dengan tangan kiri hingga daging lengan kiri dan hasta kirinya sobek. Darah kembali mengucur. Tangan kanannya dengan sigap membantu merebut bayonet. Akibatnya, daging kelima jarinya tersembul keluar. Bahkan, ruas jari kelingking kanan Hendro Priyono nyaris putus. Sementara pistol M46 yang semula terselip di pinggang belakang di bawah punggung merosot ke dalam celana. Dengan menahan sakit karena darah yang terus mengucur dan jari yang nyaris putus, Hendro Priyono berhasil mencabut pistol dan menembakkannya ke tubuh Xiao Ahsan. Dor, saya tembak Xiao Ahsan dengan 2 kali tarikan picu, tapi hanya 1 peluru yang melesat menembus perutnya karena yang satu lagi macet. Xiao Ahsan pun terhuyung-huyung, ucapnya. Jari yang terluka membuat Hendro Priyono tak bisa lagi menggenggam. Pistol yang dipegangnya pun jatuh. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Hendro Priyono membanting Xiao Ahsan hingga terjatuh dan bayonetnya pun akhirnya lepas. Bersamaan dengan itu, kelompok pembersih pimpinan Mahmud dan Weli Rustiman masuk. Cepat bawa komandan keluar, teriak Weli. Padamkan api, perintahnya lagi, sebab gubuk tempatnya berduel menyabung nyawa dengan Xiao Ahsan tiba-tiba sudah dikepung api. Hendro Priyono kemudian memerintahkan Mahmud mengikat keras pangkal lengannya dengan tali plastik untuk menghentikan darah yang terus mengucur dari 11 luka yang dideritanya. Bersama Konsenlani, Hendro Priyono yang terluka parah kemudian digotong menggunakan sarung oleh Pardi dan Jatmiko. Perlahan penglihatan semakin buram. Rasan dingin mulai menjalar dari kedua kaki terus bergerak naik ke perut, dada dan kemudian terlelap hingga tak sadarkan diri.